Saya akan mengkhotbahkan malam hari ini tentang kekudusan Alkitabiah. Loh Pak, emangnya ada kekudusan yang tidak Alkitabiah? Ada. Jika kekudusan dipahami salah, itu tidak Alkitabiah. Jika kekudusan dianggap kita seperti malaikat, gitu ya, setengah terbang, tidak bersentuhan dengan dunia, itu kekudusan yang salah. Kekudusan yang benar malah bersentuhan dengan dunia. Nah, ini yang mau kita dengar. Ya. Bapak Ibu, dalam Alkitab kekudusan, kados atau kesucian dalam bahasa Yunani, hagios, adalah konsep yang sangat sentral dan mendalam didasari teologi bait Allah. Ingat ya, kekristenan berakar pada Yudaisme, berakar pada agama Israel kuno. Ya. Dari semula berawal gitu ya, dari yang namanya konsep tabernakel, dari yang namanya konsep bait Allah. Ini tidak bisa lepas. Ya. Kata ini, kata kados, artinya terpisah atau dikhususkan. Terpisah atau dikhususkan. Banyak orang berpikir terpisah dari dunia ini artinya sembunyi di ruang doa, sembunyi di biara. Tidak. Ya, Bapak Ibu, beberapa penjelasan yang dimaksud dengan kudus dalam konsep Yahudi, ya, kudus dalam konsep Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber kekudusan. Tuhan sebagai sumber kekudusan. Sebentar. Kados. 1. Tuhan sumber kekudusan. Tuhan sebagai sumber kekudusan. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi hanya Tuhan yang secara mutlak kudus. Tuhan kudus. Itu artinya terpisah. Tidak bercampur dengan manusia yang najis. Itu sebabnya manusia tidak bisa melihat Allah. Dia kudus, terpisah, transenden. Bapak Ibu, umat manusia tidak bisa menciptakan kekudusan. Kekudusan itu hakikat Allah. Ya. Dan manusia tidak bisa menciptakan kekudusan Allah, tidak bisa. Tetapi dapat menanggapi dan memelihara kekudusan yang Tuhan nyatakan. Ingat ya, menanggapi. Manusia pada mulanya tidak kudus. Manusia itu cenderung berbuat dosa, betul ya? Allah sumber kekudusan, manusia cenderung berbuat dosa. Bagaimana manusia supaya jadi kudus? Menanggapi apa yang Allah nyatakan. Gitu ya. Pengudusan disimboliskan dengan darah yang dipercikkan. Ingat, darah adalah simbol dari kehidupan. Orang najis harus mati, orang berdosa harus mati. Bagaimana dia tetap hidup?
dia harus kudus. Bagaimana supaya dia kudus? Ada darah yang tercurah untuk menebus dosanya. Percik itu tanda bahwa hutang telah dibayar. Itu maksudnya. Kalau dalam Yahudi, yang membayar itu darah domba, darah lembu. Kalau Kristen, darah Yesus. Kita baca ya, Imamat 8 ayat 15. Imamat 8 ayat 15. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Ya, ingat itu. Ya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkanlah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Emangnya mezbah berbuat apa? Kok disucikan dari dosa? Nah, ini simbol Bapak Ibu, gambar. Sebetulnya mezbah itu gambar kita. Pekakas perabot tabernakel itu, ya perabot tabernakel itu gambar kita. Zaman dulu itu simbol-simbol. Jadi mezbah ini dipercik, artinya mezbah ini disucikan dari kecacatan. Bersih dari cacat istilahnya. Bersih dari penggunaan yang tidak sepantasnya. Kan kita nggak pernah tahu mezbah dulu itu pernah dibuat apa gitu ya. Mungkin dibuat membakar babi gitu ya. Nah itu maksudnya dibersihkan, dipantaskan dengan darah itu. Kita sekarang baca 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, jadi lihat, yang menerima percikan darahnya, siapa? Orang-orang yang dipilih. Halo, paham ya? Jadi orang-orang yang dipilih dipercik darah Yesus sebagai tanda pengampunan dosa, sebagai tanda penyucian. Kalau di perjanjian lama yang dipercik, mezbah, kaki dian, dan semua perabot tabernakel itu dipercik. Tujuannya untuk membersihkan, tanda kutip ya, membersihkan dari penggunaan yang tidak tepat. Itu yang dimaksud dengan dosa. Manusia dibersihkan dari dosa-dosa yang dulu pernah dibuat. Begitu ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, yang menguduskan itu Tuhan. Tuhan sumber kekudusan. Yang menguduskan Tuhan melalui caranya darah anak domba. Paham? Amin. Yang kedua, kekudusan sebagai panggilan etis atau bermoral. Kedua, kekudusan adalah panggilan etis atau moral. Kekudusan bukan hanya status ritual, ya. Tadi yang pertama dipercik gitu ya, itu ritual. Itu status ritual, tetapi juga gaya hidup etis dan saleh. Jadi kekudusan itu Bapak Ibu bukan cuman Allah yang tampil secara simbolis memercik dengan darah domba. Tidak. Tetapi kekudusan juga merupakan panggilan untuk orang yang dipanggil hidup semakin bermoral, ya, gaya hidup saleh. Menjadi kudus berarti hidup sesuai kehendak Tuhan, termasuk berlaku adil, kasih sayang, menghindari dosa, tidak berzina, tidak cabul, tidak mencuri, ya itu begitu ya, itu.
Kalau kita baca di Imamat 19, ya coba dibuka Imamat 19. Ayat berapa Pak? Ayat 1 sampai habis. Nah, ayat Imamat 19 ayat 1 coba dimunculkan saja, dimunculkan 1, 2, 3 gitu enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, di Imamat 19 ada panggilan dari Musa supaya Israel berlaku benar. Berlaku benar seperti apa? Ya ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, kuduslah kamu sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya, hormati orang tua maksudnya, memelihara hari Sabat, dan lain-lain. Kalau Anda baca sampai habis, itu panggilan untuk sikap hidup bermoral orang Israel. Itu maksudnya. Kalau di Kristen, kita baca Yakobus 4 ayat 17. Tidak semua hal dalam kitab Imamat itu bisa kita kenakan. Kenapa? Karena mereka Israel, mereka Yahudi, mereka terikat Taurat, sedangkan Kristen tidak. Bagi orang Kristen yang tidak proselit gitu ya, tidak harus ikut-ikutan etika Yahudi. Tetapi nah, prinsipnya ini, mana tadi? Yakobus 4 ayat 17, prinsipnya ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Bapak Ibu, seringkali kita lengah. Sak popo, cincai, padahal kita tahu itu tidak baik. Kadang-kadang kita tidak merenungkan. Ada beberapa opsi dalam hidup kita. Kita tidak mempertimbangkan mana yang benar-benar baik. Hingga kita tidak melakukan yang baik. Kita melewati begitu saja. Kita tidak memilih yang terbaik. Kita sudah berdosa loh. Bapak Ibu, ini nomor 2. Kekudusan yang ketiga, berarti terpisah untuk berguna bagi Tuhan. Itu artinya. Kekudusan yang ketiga, artinya berguna bagi Tuhan. Kalau pinjam kalimatnya Pak Eras, dipisahkan untuk digunakan, sebetulnya sama. Dipisah untuk digunakan. Kenapa saya pakai kalimat baru? Kadang-kadang dipisahkan untuk digunakan ini orang-orang belum benar-benar sadar. Kadang-kadang orang hanya berpikir, oh aku kan digunakan Tuhan. Aku umat Tuhan, aku berguna bagi Tuhan. Itu kurang jelas. Saya mau memperjelas, berguna bagi Tuhan berarti hidup kita ada manfaatnya, ada tujuannya, ada fungsinya. Bukan cuman sekedar beragama Kristen, tapi kita mengerti tujuannya apa. Pak kok leren angel? Ya kita baca. 1 Tawarik 15 ayat 12. 1 Tawarik 15 ayat 12, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Seperti orang Lewi, ya, dia dipisahkan untuk digunakan. Digunakan untuk apa? Angkut-angkut perabot bait Allah, bersih-bersih bait Allah.
Jadi benar-benar terpisah Bapak Ibu. Lewi tidak pernah bisa sama seperti suku-suku lainnya. Tujuan hidup Lewi hanya untuk mengabdi kepada bait Allah. Bapak Ibu, sesuatu yang kudus bukan hanya bersih atau baik, bukan hanya bermoral. Sesuatu yang kudus itu dipisahkan secara khusus untuk tujuan ilahi. Jadi Anda jangan berpikir kalau Anda sudah tidak berpikir purno itu sudah suci. Belum. Jika Anda tidak ada gunanya, Anda belum kudus. Misalnya hari Sabat dipisahkan dari hari-hari lain. Hari-hari lain kamu jangan bekerja. Hari Sabat kamu diam, istirahat, merenungkan firman Tuhan, dikhususkan. Halo, harinya sama, tetapi pemanfaatnya beda, penggunaannya berbeda. Umat Tuhan, Israel maksudnya, zaman perjanjian lama ya, disebut kudus karena dipisahkan untuk Tuhan, dipisahkan ya. Tadi sudah kita baca Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Israel, kamu itu kudus, kamu itu terpisah dari bangsa-bangsa lain untuk digunakan Tuhan menyatakan Allah yang benar seperti apa. Ada gunanya Israel itu. Sebetulnya, Israel sebetulnya harus melakukan banyak hal untuk menyatakan Allah. Tapi sayang tidak, gitu loh ya. Kalau Anda melihat hari-hari ini Israel kan kejam. Makanya orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi jika bangsa Israel atau orang Yahudi mengikuti jejak Yesus semua, hidup seperti Yesus semua, keren enggak? Banyak orang bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi masalahnya Israel tidak melakukan itu. Dia hanya senang ritual, tapi tidak melakukan. Sehingga bangsa-bangsa lain mencemooh. Itu bangsa kayak apa? Hari-hari ini kita melihat bangsa itu jadi cemooh. Katanya umat Tuhan tapi kejam. Di mana-mana ada ribut terus. Begitu. Saya tahu memang bukan serta-merta karena Israel gitu ya. Tetangganya juga cari gara-gara terus, apalagi si Hamas gitu ya. Tetapi sebagai orang pilihan Tuhan seharusnya dia bisa menunjukkan bagaimana kasih Allah, kebaikan Allah. Wah, itu yang enggak terjadi. Sehingga orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam diri bangsa Israel. Bapak Ibu, ini kekudusan. Jadi kekudusan itu Bapak Ibu bukan cuma bersih di pikiran, betul di perbuatan, bukan hanya itu. Kamu selesaikan enggak tugasmu? Kamu selesaikan enggak panggilanmu? Ya. Hari Sabat itu panggilan tentang hari, gitu ya. Ada panggilan bait suci, yaitu tempat kudus untuk berdoa. Tidak boleh di tempat kudus selain untuk berdoa. Bait suci tidak boleh dibuat yang lain-lain, gitu ya. Dibuat konferensi pers, tidak boleh. Bait Allah hanya untuk berdoa. Bait Allah untuk putar film, tidak boleh, bukan penggunaannya ya. Kekudusan Bapak Ibu itu adalah penggunaan perabot. Ya, kekudusan itu artinya sama dengan penggunaan perabot tepat sasaran. Kita baca yuk Keluaran 40 ayat 9. Keluaran 40 ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci
dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Ya, jadi perabot bait Allah itu dikuduskan. Dalam arti apa? Supaya bisa digunakan. Kaki dian, meja roti, itu semua dikuduskan. Dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Kaki dian berbeda fungsi dengan meja roti. Halo, paham ya? Sesuai fungsinya apa? Ya. Bapak Ibu, orang percaya secara keseluruhan ya, orang percaya secara keseluruhan disebut kerajaan imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Artinya dipanggil untuk menjadi prototipe, teladan moral dan spiritual bagi bangsa-bangsa. Kekudusan berarti hidup yang dipisahkan dari cemarnya dunia, diarahkan dan dipersembahkan bagi Tuhan melalui ritual. Ya, kalau kita bergereja sekarang, ini kan ritual. Ini artinya dipisahkan dari dunia. Dunia melihat, oh itu orang Kristen. Kenapa orang dunia tidak ke sini? Lah karena mereka tidak Kristen, kan gitu. Melalui ritual, moralitas, tempat, dan tugas dalam sebuah komunitas. Dalam komunitas ini, apa tugas Anda? Apa tugas Anda? Sebagai penceramah, itu seperti kaki dian, itu tugas saya. Sebagai meja roti sajian, siapa? Siapa yang bisa membawa berkat-berkat jasmani? Ada tugasnya. Ambil bagian. Bapak Ibu, tidak selalu di gereja, ya. Tetapi setidaknya kita harus sadar bahwa diri kita dimanapun harus bisa berfungsi. Jadi perabot Tuhan di marketplace. Anda jadi apa? Jadi sales misalnya, sales yang jujur. Jadi manajer yang bagaimana? Manajer yang punya peri kemanusiaan, jangan kejam. Halo. Anda tahu fungsinya apa? Bapak Ibu, ini adalah panggilan untuk menjadikan hidup sehari-hari sebagai tempat kehadiran ilahi. Di gereja maupun di marketplace, kita harus tahu diri kita berfungsi enggak? Berguna enggak buat Tuhan? Berguna enggak? Kalau di sebuah tempat kerja, dengan kehadiran kita, orang tambah, aduh orang ini datang, kerjaanku tambah susah. Loh, perhatikan loh. Waduh, orang ini datang. Aku tambah repot kena orang ini. Juaji. Loh. Perhatikan. Anda menghadirkan Tuhan apa tidak? Orang ini datang. Permintaannya aneh-aneh, ribet. Bagaimana kita? Mencerminkan Tuhan enggak seperti itu? Yang bukan anak Tuhan, ya bukan orang Kristen bisa cincai. Maaf Pak, saya salah, saya kurang. Enggak apa-apa. Besok jangan ngulangi lagi ya. Itu orang dunia kayak gitu. Kalau anak Tuhan, enggak bisa begini. Ini salah. Kamu itu mau minta potong gaji berapa? Loh. Kok kejam? Kok enggak punya belas kasihan? Mentang-mentang punya kuasa, main kuasa seenaknya. Tuhan dihadirkan enggak kayak gitu? Bapak Ibu, panggilan untuk menjadi kudus adalah panggilan untuk hidup sehari-hari sebagai tempat kehadiran Allah. Ini berlawanan dengan kenajisan, kemelesetan. Beda.
Bapak Ibu, berdosa berarti keadaan tidak mau mengenal, tidak mau mengerti kehendak Allah. Seharusnya bagaimana hidup bermasyarakat. Dipisahkannya di motifnya, dipisahkannya di moralnya, di caranya. Bukan kita menghindari mereka dan singitan dibiara. Tidak. Tapi kita kumpul sama masyarakat menjadi terang di antara banyak orang. Sikap kitalah, pola pikir kitalah, perbuatan kitalah yang berbeda. Banyak karyawan tidak menyelesaikan tugasnya. Kita sebagai anak Tuhan, kita selesaikan tugasnya. Kita tidak menunda sebuah pekerjaan. Kita menyelesaikan dengan baik. Itu loh ciri anak Tuhan. Jangan malah jadi anak Tuhan. Pak, saya izin ya, besok ada KKR, saya nggak masuk kerja. Loh jangan. Nggak benar. Banyak orang tidak mau terima orang Kristen apa? Kebanyakan acara ibadah. Dikit-dikit izin. Jadi punya karyawan nggak produktif. Ini nggak menyenangkan Tuhan loh. Kecuali memang tugas kita seorang pendeta, full timer gereja. Ya, tetapi kalau bukan full timer gereja, ya jangan tinggalkan pekerjaan. Itu tugas kita. Jadilah berkat di marketplace. Bapak Ibu, kesucian kekudusan bukan sekedar soal ritual atau moral. Tidak salah, ya. Tetapi bukan sekedar itu. Ada relasi yang dipulihkan dengan Allah, yang menghasilkan hidup yang berkenan kepadanya. Artinya seluruh hidup, pikiran, perasaan, tubuh, relasi, pekerjaan, semua diarahkan untuk Tuhan. Sekarang sebutkan dalam hati Anda, apa pekerjaan Anda? Dalam hati masing-masing. Nyatakan dalam diri, saya adalah seorang businessman yang harus menyatakan kemuliaan Allah. Itu. Anda harus tahu fungsinya. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru, tekanan kekudusan ada pada hidup manusia di dalam Kristus. Bukan perabot, ya, bukan perabot atau ritual benda mati yang ada di dalam bait Allah. Bait Allah sudah tidak ada. Sehingga titik tekannya adalah manusia. Manusia yang menerima percik darah anak domba. Inilah yang harus benar hidupnya. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau dulu yang dikuduskan perabot, sekarang yang dikuduskan oleh Tuhan adalah manusia. Orang percaya ini loh perabot di dalam rumah Allah untuk suatu tujuan yang mulia. Kita ini perabot Bapak Ibu yang ada tujuannya. Kita baca yuk 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Dua Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Halo, jelas? Kita ini perabot Bapak Ibu. Kita ini perabot di rumah Allah. Apakah kita sebagai perabot sudah berguna dengan benar? Sudah berguna dengan baik? Halo? Itu maksudnya. Bapak Ibu,
ini gelas. Saya punya banyak gelas, tapi gelas ini saya pilih untuk minum kopi. Yang lain tidak, saya khususkan untuk minum kopi. Yang saya butuhkan dari cangkir ini, dari gelas ini, untuk minum kopi, bukan sekedar bersih. Betul? Bukan sekedar bersih, tetapi bermanfaat enggak untuk minum kopi? Bukan sekedar bersih, apa gunanya cangkir ini kalau bocor? Enggak bisa buat minum. Cangkir ini saya pilih karena cangkir ini bisa menahan panas atau menahan dingin. Betul? Tetapi kalau saya pilih cangkir ini sekedar bersih, tapi tidak bisa menahan panas, tidak bisa menahan dingin, apa gunanya? Bapak Ibu, kekudusan bukan hanya berkata tentang kesucian moral, tetapi bergunakah Anda di rumah Tuhan? Ada perabot emas, ada perabot perak, ada perabot yang lebih tidak bernilai. Semua ini digunakan Tuhan. Semakin Anda baik, benar, tepat, berfungsi, Anda adalah perabot emas. Halo? Semakin Anda tidak berguna, ya levelnya paling bawah. Itu kekudusan yang benar. Bukan masalah cuman kesucian moral. Tidak mendendam, mengampuni. Bukan cuman itu, berguna enggak kita? Kekudusan bukan sekedar berarti bermoral atau kebaikan yang dipahami umum. Ada hal-hal khusus. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Satu Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Bukan sekedar ini Bapak Ibu. Menjauhi percabulan itu kudus, betul. Tetapi bukan sekedar ini. Ada kegunaan, ada kekhususan. Ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Halo. Bukan sekedar tidak berpikir cabul, bukan sekedar tidak membenci, tidak. Tapi pergunakan tubuhmu sebagai persembahan. Persembahan itu berguna enggak? Kalau enggak berguna kan enggak ada gunanya persembahan. Contoh, Pak Adi memberi persembahan atau memberi pada saya, Pak David saya punya oleh-oleh. Ini kan persembahan berarti, saya terima. Apa Ad ini Ad? Cangkir Pak, cangkir tahan panas untuk minum es atau minum kopi. Itu persembahan kan? Masalahnya persembahannya Adi ini berguna enggak kalau bocor? Enggak berguna. Berguna enggak kalau ternyata cepat panas atau cepat dingin? Enggak sesuai dengan promosinya. Itu bukan persembahan yang bagus Bapak Ibu. Namanya persembahan itu apa? Yang dipersembahkan ini bermanfaat bagi yang menerima. Kita mempersembahkan buat Tuhan. Yang terbaik katanya, bermanfaat enggak? Hidup kita persembahkan, hidupmu bermanfaat enggak untuk kerajaan Allah? Hidupmu bermanfaat enggak untuk rumah Allah? Ayo cari. Semua pasti punya panggilan, semua pasti punya bakat, minat, dan kesempatan. Itu pasti tertanam, suatu saat saya akan khotbahkan. Apa fungsi Anda sesuai dengan apa yang Anda miliki? Punya uang, maksimalkan uang Anda. Punya tenaga, maksimalkan tenaga Anda.
punya kepribadian yang menarik dan suka memperhatikan. Ya jadilah aster yang baik. Harus ada gunanya manusia hidup. Jangan ada manusia yang merasa tidak ada gunanya. Semua manusia diciptakan pasti ada gunanya. Cari, temukan, dan lakukan. Itu baru kudus. Tuhan gak menciptakan manusia itu asal-asalan dan tidak ada gunanya. Enggak. Daud berkata, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Arti tahu menenun? Menenun itu bukan produk massal. Menenun itu menjahit itu, apa namanya? Ya begitulah. Menenun, apa namanya? Menggunakan kedua tangan untuk mempersatukan apa? Benang menjadi sebuah rajutan yang indah. Manusia, kita itu produk terbatas. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Ayo persembahkan. Ayo temukan. Itu kekudusan yang benar. Bapak Ibu, Yesus adalah prototipe manusia yang kudus. Penuh kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia tahu. Dia lahir, hidup, mati buat apa? Demikianlah seharusnya kita menjadi kudus. Kita tahu lahir, hidup, mati buat apa? Yesus manusia yang bersih secara moral. Betul? Bersih. Dia perabot bersih. Yesus manusia yang mengerti tujuan dan eksistensinya untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu untuk memberitakan. Dia pergi memberitakan Injil. Dia tahu fungsinya. Gelas fungsinya menampung es atau kopi. Gitu ya. Yesus menjadi berkat di setiap saat dan bisa dirasakan sekitarnya. Dia menolong banyak orang, bahkan mati buat manusia. Dia tahu dia harus mati buat manusia. Dia tahu, cangkir ini tahu dia harus kepanasan atau kedinginan. Dia tahu. Yesus mengerti arti hidupnya sebagai korban pendamaian bagi semua orang. Yesus tahu, itu sebabnya dia rela mati. Kalau dia nggak tahu hidupnya untuk mati buat pendamaian, ngapain dia mati? Betul enggak? Yesus nggak kengangguran naik ke salib. Betul? Tapi Yesus tahu dia hidup memang untuk mati, mempersembahkan tubuhnya. Itu artinya. Lah Anda hidup buat apa? Kita hidup buat apa? Kok tambah berat Pak? Ya memang. Anda pikir jadi pendeta enggak berat? Berat. Untuk meninggalkan kependetaan enggak mudah. Saya takut. Kamu lari dari panggilan. Takut saya. Berbahaya. Kalau di depan tahta pengadilan Tuhan, David kamu mangkir, kamu desersi. Kamu tidak melakukan fungsimu. Selesai saya. Saya tergolong najis. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita butuh punya kesadaran diri. Jika di dunia ini kita tidak berfungsi sebagai hamba secara spesifik, kita tidak bisa menyelesaikan tugas. Kalau kita tidak berbuah dan tidak berguna dalam hidup yang sekarang ini, mungkinkah Tuhan pakai kita sebagai perabot di kerajaannya? Halo? Kalau di dunia aja nggak berfungsi, di LB3 ya mana berfungsi? Tuhan melihat keseriusan kita, kelak melayani dia di kerajaan, itu mulai dari bumi ini. Kamu serius enggak mengabdi?
Kalau nggak serius, ya nggak akan dipakai di sana. Pak, tapi saya nggak bisa khotbah. Kan nggak harus jadi pengkhotbah. Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau di Rehoboth Pusat, ada namanya Pak Kyong. Khotbah nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Betul enggak? Lalu bisanya apa? Mendampingi Pak Eras. Ya cukup itu. Dia tahu fungsinya itu, ya sudah itu. Halo. Ketahuilah panggilan Anda apa. Dalam jemaat ini apa fungsi Anda, apa guna Anda. Ayo Bapak Ibu, jadilah berfungsi. Jadilah berfungsi. Di masyarakat juga. Coba berpikir, Anda ditempatkan di sebuah lingkungan yang seperti lingkungan Anda sekarang hidup. Anda fungsinya apa? Kalau Anda kaya, diberkati, tetapi sekeliling Anda miskin, apa gunanya Anda di situ? Kan gitu cara berpikirnya. Bapak Ibu, Anda punya pekerjaan, jalan, maju, punya banyak karyawan. Pikirkan apa fungsi Anda sebagai owner dari sebuah usaha dengan banyak karyawan. Kalau Anda sebagai anak Tuhan, karyawan Anda menderita semua, kekurangan uang, belum tengah bulan gaji sudah habis semua misalnya. Loh, fungsi Anda sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai owner apa? Karyawannya yang boros atau kita yang kurang memberi gaji? Loh, perkarakan. Ini loh kekudusan yang benar. Ini loh realitas kekudusan. Kekudusan itu bukan imajinasi. Kekudusan itu nyata. Jadi berkat buat banyak orang. Menjadi seperti Yesus di tengah masyarakat. Itu kekudusan Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jangan merasa sudah kudus. Padahal kudis. Ayo kita perkarakan. Pak, saya sudah tidak berpikir jorok Pak. Saya sudah mengampuni banyak orang. Bagus, itu bagus. Tetapi gak cukup. Anda harus tahu tujuan Anda hidup. Anda harus tahu fungsi Anda hidup.